Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zaimah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Pendidikan Anak Usia Dini, LPTK Universitas Negeri Malang. Saya bertugas di PKIT Nurul Hidayah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. STAR meliputi situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di TKIT Nurul Hidayah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, pada tanggal 22 dan 29 November tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak usia 5-6 tahun di TKIT Nurul Hidayah Sampang. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah ini adalah: yang pertama, anak kurang fokus saat pembelajaran; yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang variatif; ketiga, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang inovatif; dan yang terakhir, masa peka anak belum muncul. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain, dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, dan dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini, sebagai guru memiliki tanggung jawab proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan masalah yang saya paparkan, tantangan saya sebagai guru yaitu: yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga bisa meningkatkan aktivitas belajar. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Dan yang ketiga, guru harus bisa memotivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan: 1. Pemilihan metode dan model pembelajaran yang variatif. Mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti video yang mendukung dalam pembelajaran. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat yang membantu pada saat proses pengambilan video. Memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan TPACK serta metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan aksi menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek adalah: yang pertama, guru mengajak anak untuk mengelilingi halaman sekolah. Lalu anak-anak mengamati taman sekolah dan tanaman yang ada di sekitarnya. Dalam prosesnya, guru memberikan pertanyaan pemantik. Setelah itu, anak diminta untuk saling menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan dari guru. Kemudian guru mengajak anak untuk masuk kelas dan menyajikan video pembuatan pop-up book dan kreasi kertas origami. Lalu guru mengajak anak untuk berkelompok secara mandiri, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak, dan anak-anak bersama-sama membuat pop-up book menggunakan kertas origami dan bunga. Anak merancang dan membuat buku pop-up book bersama teman kelompoknya. Langkah selanjutnya, masing-masing kelompok mendemonstrasikan hasil pembuatan pop-up booknya bersama teman kelompoknya. Lalu mereka saling menyampaikan masukan dan berkomentar tentang hasil karya pada tiap kelompok. Selanjutnya, guru melakukan penilaian pada tiap kegiatan yang dilakukan anak, dan yang terakhir, anak-anak membersihkan alat main bersama-sama.
Dalam pelaksanaannya, aksi ini melibatkan dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran, kepala sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran, rekan peserta PPG sebagai observer, rekan sejawat yang membantu dalam terlaksananya kegiatan ini, dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu penggunaan model pembelajaran inovatif Project Based Learning yang berpusat pada peserta didik dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengenal konsep bilangan. Yang kedua, hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. Penerapan TPACK dan penggunaan media yang tepat sangat membantu terhadap kemampuan peserta didik dalam mengenal konsep bilangan. Apakah hasilnya efektif? Ya, model pembelajaran berbasis proyek dinyatakan efektif dalam meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan pada peserta didik. Respon peserta didik sangat antusias. Hal ini terlihat saat refleksi pembelajaran. Bagaimana respon orang lain? Kami mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Berikut respon yang disampaikan oleh wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu orang tua dari murid Ustadzah Siti Huzaimah atau yang biasa dipanggil Ustadzah Iim. Saya berterima kasih dan bangga kepada Ustadzah Iim. Beliau juga memahami perkembangan belajar tumbuh kembang anak di usia TK, sehingga menanamkan rasa suka bersekolah dan cinta belajar. Menurut saya, Ustadzah Iim menerapkan bermain sambil belajar. Hal ini terlihat ketika Ustadzah Iim mengajak anak-anak untuk mengamati tanaman di sekolah. Mereka belajar mengenai tumbuh-tumbuhan dan Ustadzah Iim mengajukan beberapa pertanyaan sehingga anak-anak antusias sekali untuk belajar mengenai tanaman. Setelah itu Ustadzah Iim mengajak anak-anak kembali ke kelas untuk membuat sebuah karya, yaitu top up book yang terbuat dari bunga, daun, dan kertas. Mereka membuatnya dengan kreativitas masing-masing dan mendemonstrasikannya bersama Ustadzah Iim. Ustadzah mengajarkan mereka berpikir secara kritis tentang membilang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadzah karena dengan menggunakan teknik pop-up book ini, anak saya, Arsa, mengetahui bahwa bilangan 7 bisa digabungkan dari angka 3 dan 4, 1 dan 6, dan 2 dan 5. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadzah telah memberikan ilmu kepada ananda kami. Yang menjadi faktor keberhasilan dari aksi ini yaitu kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran, kompetensi guru dalam pemilihan media pembelajaran, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu, dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, dan media untuk membuat proses pembelajaran serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Demikian laporan best practice saya tentang peningkatan konsep bilangan pada anak usia 5-6 tahun melalui metode Project Based Learning di TKIT Nurul Hidayah Sampang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.